صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى. حضرة الكرام المحترم para alim, para ulama, para yai, para sepuh, asatidz wal asatidzah ingkang tansah kula hormati. Pada yang saya hormati pada seluruh para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan memang jadi faktor paling utama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmatnya Allah kita semuanya bisa melaksanakan tarawih serta insyaallah salat witir dengan berjamaah di Masjid Al-Mubarak ini. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga sampai kita di akhir Ramadan nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita sudah memasuki malam yang ke berapa ini? 15 ini sudah setengahnya. Enggak terasa sudah separuhnya, setengah, bentar lagi tiba-tiba nanti Lebaran. Ya, Ramadan ini tidak disangka-sangka datangnya ditunggu-tunggu, marhaban ya Ramadan, disambut oleh banyak orang. Namun ketika Ramadan telah pergi, enggak ada yang memang selamat jalan Ramadan. Ya, ketika datang, selamat datang Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam. Tapi ketika datangnya ditunggu-tunggu, namun ketika selesai enggak ada selamat jalan Ramadan, adanya selamat Idul Fitri, enggak ada selamat jalan Ramadan, enggak ada selamat tinggal Ramadan. Oke. Salawat wa salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, sahibus syafaat. Beliaulah nabi yang terakhir, di mana tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad khataman nabiyyin. Ya. Semoga kita semuanya tergolong beliau yang baik di dunia hatta al-akhirah, mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, para ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam salat itu ada yang namanya rukun qauli. Rukun apa? Qauli. Rukun qauli itu bahasa ucapan. Nah, rukun qauli itu di dalam salat seperti halnya apa? Yang pertama takbiratul ihram, seperti Allahu akbar. Itu takbir pertama. Jadi ngangkat kedua tangannya sunnah yang wajib, Allahu akbar. Nah, dalam takbiratul ihram termasukkan rukun salat. Jadi perlu diperhatikan dalam takbiratul ihram ini. Ya, jangan sampai dalam takbiratul ihram memanjangkan huruf alifnya seperti Allahu akbar. Nah, kalau memanjangkan huruf alifnya beda maknanya beda. Kalau ya seharusnya kan pendek Allahu akbar. Namun apabila dipanjangkan alifnya, maka maknanya seperti Allahu akbar, Allah. Nah, maknanya apa? Malah istifham atau pertanyaan. Apakah Allah Maha besar kekuasaannya? Kalau alifnya panjang. Jadi hati-hati, jangan sampai Allahu akbar. Jadi langsung pendek aja. Ya. Kalau panjang, maknanya berubah menjadi apakah Allah Maha besar kekuasaannya? Itu malah pertanyaan. Kan sudah jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha besar kekuasaannya, bukan bentuknya. Ya, terus kemudian jangan dipanjangkan alifnya, jangan dipanjangkan barnya. Allahu akbar, jangan bar. Kalau barnya juga panjang, contoh Allahu akbar. Kalau barnya panjang, maknanya juga beda lagi. Maknanya apa? Bedug.
bedug yang itu, kendang bedug yang biasa ditabuh itu. Nah, apakah Allah bedug? Nah, kalau misalkan itu Allah, kalau misalkan bernya panjang, Allah mengatakan Allah bedug atau itu kendang. Nah, itu nggak boleh. Makanya kalau misalkan dipanjangkan alifnya atau banyak dipanjangkan, sholatnya tidak sah karena takbiratul ihram termasuk rukun dari sholat. Allahu Akbar, jangan ditambahi Allah juga. Wallahu Akbar atau Allahu Akbar. Nah, itu juga nggak boleh. Harus Allahu Akbar. Itu rukun qauli dalam sholat. Maknanya apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar kekuasaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam ini. Ya, alam semua segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala disebut dengan alam, dan alam ini itu tentu hadis atau adanya baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang qadim atau yang dahulu tanpa adanya permulaan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak serupa dengan makhluknya, tidak sama dengan makhluknya. Allah qadim, makhluknya hadis, adanya dengan permulaan. Allah Maha Besar kekuasaannya, sedangkan kita lemah. Kita lemah, butuh kepada yang lainnya. Kita butuh kepada tetangga, teman, saudara dan lain sebagainya, makhluk sosial saling membutuhkan kepada yang lainnya. Sedangkan Allah itu tidak butuh kepada selainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ibadah kita, namun justru kitalah yang ketika kita ibadah puasa malah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan itu Allah Subhanahu wa taala tidak mendapat keuntungan, atau kita tidak ibadah, Allah tidak rugi, malah kita yang rugi sendiri kalau tidak beribadah. Ketika kita ibadah, pahalanya kembali kepada kita sendiri, untungnya kepada kita sendiri. Makanya mumpung di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sia-siakan. Ramadan ini berlalu begitu cepat. Ya, mumpung masih Ramadan, al-waqtu la ya'udu abada. Waktu ini tidak akan kembali selamanya. Ketika belum Ramadan, kita mengharap nantikan pengen, oh iya kapan Ramadan. Ketika sudah Ramadan, dulunya sebelum Ramadan, oh iya pengen datang Ramadan, pengen puasa dengan sebaik mungkin, ibadah sebanyak-banyaknya, tadarus sebanyak-banyaknya. Tapi ketika di Ramadan, jangan sampai kita melemah. Mungkin di bulan Ramadan, mari kita baca Quran, kemudian tadarus dan lain sebagainya, perbanyak amalan-amalan yang baik, sedekah dan lain sebagainya. Semoga kita semuanya sampai akhir hayat nanti, tentu yang kita harapkan husnul khotimah. Nah, husnul khotimah ini ya alamatnya may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Tentu barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala khairan, kebaikan, tahu meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maka dia akan diberikan pengetahuan agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Alamatnya kita saling mengaji dimanapun kita berada, yang mencari ilmu mumpung masih di bulan Ramadan. Sekarang banyak digelar pengajian di bulan Ramadan ini. Mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.